itu waktu engkau. Detik jam kita berubah menjadi menit. Menit berjalan berubah menjadi 1 jam. 1 jam berubah menjadi 1 hari. 1 hari berputar menjadi 1 minggu. 1 minggu berjalan terus menjadi 1 bulan. 1 bulan terus berjalan menjadi 1 tahun. Sesungguhnya waktu engkau adalah umurnya engkau. Dan umurnya engkau itu adalah modal utamanya engkau. Dengan modal itulah engkau bisa berniaga. Jangan umur yang Allah berikan kepada kita jamaah. Umur itu bukan milik rumah sakit. Umur itu bukan miliknya dokter spesialis. Umur itu bukan milik kita sepenuhnya. Yang pegang umurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu disebutkan di kota Mesir ada seorang lelaki tua. Dia masuk rumah sakit. Sudah ICU, tapi alhamdulillah umur masih ada. Keluar daripada ICU, kemudian pihak rumah sakit menyodorkan nota pembayaran, maka sang laki-laki tua yang umurnya sudah lebih 65 tahun itu berlinang air mata, menangis sejadi-jadinya. Lalu bilang pihak rumah sakit, kenapa Anda menangis? Apakah Anda tidak bisa membayar biaya daripada pengobatan rumah sakit ini? Sang laki-laki tua menjawab, tidak. Saya bukan menangis karena ini. Berapapun biayanya sanggup saya bayar. Barangkali rumah sakit Nipong sanggup saya bisa beli. Yang membuat saya menangis adalah selama ini berapa banyak sudah Allah berikan kesempatan sehat bagi aku. Baru sekali ini aku masuk rumah sakit, ternyata mahalnya segitu. Selama ini sekian tahun aku hidup, aku enggak pernah sakit. Berapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepadaku yang tidak ada nilainya jamaah sekalian. Terkadang kita pakai umur kita pakai boya-boya, kita pakai maksiat, kita pakai munkarat, kita pakai perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Kita gunakan umur itu, padahal umur kita adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nafas yang keluar dari kita itu bagaikan mutiara yang tidak ada nilai harganya. Betapapun mahalnya mobil di atas dunia ini, mobil yang mahal-mahal itu kepunyaan Sultan Brunei. Saya pernah baca, beliau tidak kurang punya mobil koleksi yang jarang di dunia ada, tidak kurang 7.000. Jadi beliau kalau 1 hari pakai mobil berapa tahun untuk menghabiskan itu. Sesuai manusia terkaya di dunia. Sultan Brunei, Sultan Hasan Bolkiah bin Sultan Umar Al-Saifuddin, raja di negara kecil Brunei Darussalam. Satu negara yang berada di ujungnya Sarawak, satu negara yang berada di ujungnya Sabah. Namanya Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Mahalnya luar biasa mobilnya, tilangnya aja mas. Tilangnya tuh mas, berlian, tapi masih bisa dibeli. Barang itu murah. Barang apapun yang selama masih bisa dibeli, selama masih ada yang jual, ada yang beli, barang itu murah. Sekarang pertanyaannya, umur kita apa bisa dibeli? Jamaah, ada orang jual umur? Ada rumah sakit menjual umur? Ada yang bisa beli umur? Berarti umur itu barang yang paling mahal. Barang itu selama masih bisa dibeli, barang itu murah. Manakala barang itu sudah tidak ada yang jual, tidak bisa dibeli, maka barang itu sangat mahal. Jadi malam hari ini Ustaz mengajak kepada keluarga semuanya, yuk kita muhasabah. Makin hari umur kita ini makin mendekat dengan kematian. Ta'allam, ta'ammal. Pikirkan oleh kalian. Ta'ishu ta'ammal fid dunya tawilan wa la tadri. Renungkan apakah dia tinggal ini di Tanjung Raya ini lamakah sebentarkah? Pikirkan berdiam di Batu Kajang ini sebentarkah setumatkah? Pikirkan, ta'ammal. Pikirkan hidup di dunia ini lamakah sebentar
pendeknya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asad hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat, kolesterolnya aman, darahnya aman, semuanya aman, gulanya aman, tensi darah aman, mati tanpa adanya penyakit lebih dahulu kepada orang itu. Karena Allah mematikan kita, tidak harus adanya sakit lebih dulu. Berapa banyak orang meninggal tanpa adanya sakit sebelumnya. Jadi hati-hati. Kalau menunggu sakit, Allah mau kasih mati. Harus berpikir, wahai jemaah sekalian, berapa banyak orang yang sakit sampai sekarang masih hidup. Al-Imam Al-Ghazali berikan filsafatnya kepada kita. Bapak ibu yang di rumahnya, tempat rumahnya ada pohon kelapa, coba diperhatikan, ditengok, dicermati dan direnungkan, muhasabah. Ada baru keluar kelapa, jatuh. Ada setengah muda, jatuh. Ada yang tua, jatuh. Ada yang sudah kering, kulitnya kering, sudah kelapa tua kering, sudah gelantungan di tiup angin, masih bertahan, tidak jatuh. Itulah gambaran umur kita. Jangan kita berpikir, aku masih muda, aku masih aku masih ungas, aku masih gagah, fanku masih banyak, pecintaku masih banyak, muhibbinku masih banyak. Jangan, Allah tidak lihat itu, jamaah. Nih, tiba tahun baru 1443 sudah lalu, nggak bisa ditemuin dan tidak bisa diulang. 1444 kita masuki, berarti jatahnya sudah dikurangi. Saya sama Pak Ghazali musim kemarau, ya susah air, lalu dikasih sama Pak Ghazali air. Pak Ustadz, saya kasih Pak Ustadz air 1 tangki besar dari Batu Kaja. Cuman isinya kapasitasnya berapa tidak dikasih tahu. Setiap hari air itu saya gunakan, saya pakai buat wudhu kah, buat mandi kah, buat mencuci kah. Pertanyaannya, air yang diberikan oleh Bapak Ghazali orang tua kita ini makin bertambah kah, makin berkurang kah? Jamaah. Sementara suplai tidak bisa ditambah. Kalau air masih bisa, kalau umur ada suplai umur. Rumah sakit bisa menyuplai umur. Dokter spesialis bisa menyuplai umur. Tidak bisa. Sadar, wahai keluarga semuanya sadar. Makanya jangan lagi kalau panjang umur ketemu 1 Januari. Saya ingatkan kepada keluarga di sini dihimbau, jangan biarkan anak sampean nanti maksiat di 1 Januari. Hati Nabi Muhammad sakit, jamaah sekalian. Umat Nabi Muhammad yang menyambutnya, umat Nabi Muhammad yang berfoya-foya, umat Nabi Muhammad yang mubasir, umat Nabi Muhammad yang nggak tahu lelaki nggak mau perempuan lagi di malam itu. Jangan lagi minimal yang hadir di majlis ini, jamaah sekalian. Sia-sia. Baik muhasabah di rumah, berzikir, istighfar kepada Allah, ya Allah. Kalau kita mau sadar, saya mau tanya sama Pak Ghazali, ini orang tua lama udah ketemu. Kira-kira menurut perasaan sampean jujur saja, sampean berapa umur? 63. Kira-kira banyak yang sudah dilalui kah atau banyak yang dihadapan kah? Menurut sampean aja secara jujur. Ibunya siap-siap. Banyak yang sudah dilalui dengan jujur beliau mengakui. Saya mau tanya juga kepada orang tua kami, Pak Camat. Ini walaupun nggak camat lagi sudah pensiun, tetap Pak Camat ini. Menurut sampean kira-kira kayak apa? Banyak yang sudah dilalui kah atau banyak cadangan yang tersedia kah? Mau jujur? Perasaannya, kalau keinginan kita kepingin panjang itu sah-sah saja. Tapi perasaan batiniah kita, perasaannya kira-kira kayak apa? Makin hari penglihatan kita apa makin terang? Jangan makin melemah. Pendengaran kita makin hari apa makin tajam? Jamaah. Kekuatan kita makin hari apa makin kuat? Jamaah. Apakah selera makan kita dibanding umur 17 dulu dengan sekarang masih sama? Jamaah. Sampai lihat foto
waktu SMA dengan foto sekarang, ganteng mana, tugas mana sekarang? Jamaah, jawab. Itulah gambaran, karena kita tidak sadar keluarga. Oh, aku masih gagah, oh, aku masih aku masih bungas. Perasaan biar tengok aja dengan foto sampean dulu waktu masih dosa sih mah, waktu sampean baru kawin dengan sekarang sudah punya cucu, cantik mana sekarang? Kalau masih cantik titik pos lah sampean. Artis juga zaman ya. Dahulu disebutkan bahwasanya malaikat Israel dengan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu mengikat hubungan kayak macam bersaudara angkat. Nabi Yakub ini ayah daripada Nabi Yusuf. Yakub Yusuf. Nabi Yakub ayah daripada Nabi Yusuf. Dekat banget Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini dengan malaikat Israel. Kita semua paham dan tahu malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa, mencabut roh. Siap menerima perintah instruksi daripada Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, Israel tidak akan pernah menunda. Kayak apapun, bagaimanapun, tetap dia akan laksanakan, tidak bisa ditunda. Kalau sudah perintah Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajalnya, tiba waktunya mati, tidak bisa ditunda biar sedetik, tidak bisa dimajukan biar sedetik. Tetap sampai waktunya dia akan mati di hari, di waktu yang sudah ditentukan itu. Hadirin keluarga semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saking dekatnya Nabi Yakub dengan malaikat Israel ini senang berkunjung. Suatu ketika dia berkunjung, Nabi Yakub bertanya pada kesempatan itu, Israel, aku kan dengan sampean ini sudah kayak saudara nih. Sekarang pada kesempatan yang baik ini saya mau bertanya kepada sampean. Saya mau usul, minta, kan kita dekat nih. Saya minta kepada sampean, apabila nanti waktunya sudah dekat kematian dengan aku, nanti berikan kabar kepada aku dahulu, informasikan dahulu, biar aku siap-siap nyaman. Begitu, saking dekatnya tuh. Biar aku siap-siap, mungkin ambil air wudhu supaya pas waktu sujud cabut ya, tidak apa-apa. Husnul khatimah. Atau aku waktu baca Quran cabut ya, biar aku mati husnul khatimah. Atau waktu di pengajian zikirah la ilaha illallah, cabut ya, biar akhir ucapan la ilaha illallah. Kira-kira siap tidak? Siap kata malaikat Israel. Saya akan berikan kepada sampean kabar. Sekian lama tidak ketemu, riwayat menyebutkan tiba-tiba Israel datang. Begitu datang, kata Nabi Yakub, wahai saudaraku Israel, apakah engkau datang menemui aku mau istirahatulrahim, mau bersilaturahim sebagaimana sebelumnya ini engkau lakukan, engkau bersilaturahim? Kata Israel, tidak. Sekali ini aku datang, perintah Allah untuk mencabut nyawamu. Maka kemarin ada MOU, ada kesepakatan di atas materai loh, ada pengacaranya, ada notarisnya. Engkau akan mencabut nyawaku, sebelumnya ada tanda yang engkau beritahukan kepadaku. Kok sekarang nggak ada tanda-tandanya, mencabut aja? Mana kesepakatan itu? Kata malaikat Israel, dulu datang kepada engkau yang terakhir sebelumnya ini, kulihat engkau masih gagah. Sekarang bagaimana? Lemah. Itu tanda yang dikirim, itu tanda yang dikirim Allah. Dulu engkau rambutnya masih hitam, briska, mau tancuka, luar biasa. Luar biasa kayak zaman Lopus dulu. Yang hidayah luar biasa, pakai ekor, gagah, bergelombang, luar biasa. Sekarang coba lihat atoksi. Paham? Buban.
nggak ngerti atap sing. Nanti jargit sing. Tahu kalian jargit sing? Jargit sing itu saudara Ibn Obin. Ibn Obin, Maimai, Ehsan, Pisi, Ismail bin Main, Jargit Singh India, Maimai Cina, Ehsan Melayu, Ibn Obin Melayu, Atuk Dalam Melayu, Kak Ros Melayu. Yang masalah Bang Soleh. Benar? Benar? Yang ketiga, dulu engkau berjalan tegak. Oh, kalau sudah mimpin upacara, tegaklah. Tegak sekarang coba dia. Itu tanda, wahai Yakub, itu tanda. Apa engkau nggak sadar dengan tanda itu? Ini arahnya kepada kita ini. Silakan ibu merasa cantik, masih silakan. Nggak apa-apa, itu hak prerogatif ibu. Tapi ingat, hari makin hari berlalu, kita makin menua. Hari makin hari berlalu, kita makin melemah. Hari makin hari